Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 21. Tiupan yang mengejutkan, kemudian tiupan yang mematikan. Dan ketika sangkala itu ditiup, maka terkejutlah penduduk langit dan bumi, kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, sedangkan gunung-gunung bergerak dengan berjalan, dan berguncanglah langit-langit itu dengan guncangan yang dahsyat, dan bergempalah bumi dengan gempa yang dahsyat, bagaikan perahu yang terombang-ambing di air. Perempuan-perempuan yang hamil sama melahirkan kandungannya, anak-anak muda menjadi beruban, para setan menjadi sama bingung. Kemudian bintang-bintang itu telah meruntuhi para setan, dan matahari telah digerhanakan, langit dipecah-pecah dari atas para makhluk. Dan manusia ketika terjadi peristiwa itu dalam keadaan lupa. Demikianlah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Al-Quran Al-Hajj 1. Terjadi peristiwa itu selama 40 hari. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya." Al-Quran Al-Hajj 1-2. Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu mengetahui hari apa itu?" Mereka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui." Maka Nabi SAW bersabda, "Di dalam hari itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam SAW, bangunlah dan pilihlah dari anakmu dengan pilihan neraka." Maka Nabi Adam SAW berkata, "Berapa orang dari setiap 1000 umatku?" Allah Ta'ala menjawab, "Dari setiap 1000 adalah 999 yang masuk ke neraka, dan 1 yang masuk ke surga." Maka menjadi berat peristiwa hari itu pada suatu kaum, dan mereka menangis dengan sangat serta bersedih hati. Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengharapkan agar ada dari kamu 1/4 yang menjadi ahli surga." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengharapkan agar ada dari kamu separuh yang menjadi ahli surga." Maka para sahabat sama bergembira. Lalu Nabi SAW bersabda, "Bergembiralah kalian semua, sesungguhnya kalian itu berada dalam beberapa umat, seperti rambut satu yang terdapat di lambung unta, perutnya, hanya saja kalian semua adalah 1 bagian dari 1000 bagian." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai 100 rahmat, dan dari 100 rahmat itu yang diturunkan hanya 1 kepada manusia dan jin, termasuk beberapa binatang dan beberapa binatang serangga yang ada di bumi, maka dengan rahmat 1 itulah terjadi sayang menyayangi, dan dengan rahmat 1 itulah terjadi kasih mengasihi. Sedangkan Allah Ta'ala masih menyimpan yang 99 rahmat, Allah akan mengasihi dengan 99 rahmat itu kepada hambanya besok pada hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Israfil agar meniup sekali lagi untuk mematikan. Maka Israfil meniup sangkala itu, dan ia berkata, "Hai ruh-ruh yang telanjang, keluarlah dengan perintah Allah Ta'ala." Lalu binasalah ruh itu, akhirnya matilah seluruh penduduk langit dan bumi, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang mengatakan
mereka itu adalah para syuhada, maka sesungguhnya mereka, para syuhada, itu hidup di dekat Tuhan mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan, sebenarnya, hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Quran Al-Baqarah 154. Di dalam hadits diriwayatkan dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memuliakan pada para syuhada 5 kemuliaan, dan Allah tidak pernah memuliakan dengan 5 kemuliaan itu pada seseorang, dan aku tidak termasuk salah satu yang menerima kemuliaan itu. Pertama, sesungguhnya ruhnya para nabi itu dicabut oleh malaikat maut, dan aku, Muhammad, demikian juga. Sedangkan ruhnya para syuhada itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Kedua, sesungguhnya para nabi itu dimandikan setelah kematiannya, dan aku demikian juga. Sedangkan para syuhada itu tidak dimandikan ketika matinya. Ketiga, sesungguhnya para nabi itu matinya dikafani, dan aku demikian juga. Sedangkan para syuhada itu matinya tidak dikafani. Keempat, sesungguhnya para nabi itu matinya dinamakan dengan nama mati, dan aku demikian juga. Dikatakan telah mati, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para syuhada itu hidup, tidak dinamakan kematiannya. Itu dengan nama mati, tetapi dikatakan hidup. Kelima, sesungguhnya para nabi itu sama memberi syafaat di hari kiamat, dan aku demikian juga. Sedangkan para syuhada itu memberi syafaat setiap hari sampai pada hari kiamat. Dan dikatakan di dalam maknanya lafaz illa man sya'allah, yakni yang tersisa ada jiwa 12 jiwa, yaitu Jibril, Israfil, Mikail, Izrail S, dan 8 malaikat yang membawa Arasy. Maka tetaplah dunia dengan tanpa manusia, tanpa ada jin, tanpa ada setan, dan tanpa ada bintang liar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, sesungguhnya aku menjadikan kamu menurut hitungannya para makhluk yang pertama sampai para makhluk yang terakhir sebagai pembantu, dan aku menjadikanmu memiliki kekuatannya penduduk langit dan bumi. Sesungguhnya aku memakaikan kamu pada hari ini dengan pakaian kemurkaan, maka turunlah dengan membawa kemurkaanku dan cemetiku kepada iblis lanatullahi alaihi, berilah rasa kematian pada iblis, bawalah pahitnya rasa mati, dari makhluk yang dulu sampai makhluk yang terakhir kepada iblis, dari jin dan manusia, dengan dilipat gandakan, dan hendaklah yang menyertaimu itu dari malaikat Zabaniyah sebanyak 70.000. Setiap seorang malaikat membawa rantai dari beberapa rantainya neraka, Laza. Kemudian Israel memanggil-manggil malaikat agar membukakan seluruh pintu neraka. Maka turunlah malaikat maut dengan membukakan pintu neraka. Turunnya malaikat maut itu dengan bentuk yang sebenarnya. Jikalau penduduk langit dan bumi yang ketujuh ini melihat kepadanya, pasti mereka semua akan mati, karena bentuknya yang menakutkan. Lalu datanglah Israel kepada iblis, kemudian memegangi iblis dengan pegangan yang kuat, maka tiba-tiba iblis itu binasa. Dan iblis itu mempunyai suara, rintihan yang mengerikan. Kalau sekiranya penduduk langit dan bumi mendengar suara, rintihannya, iblis pasti sama binasa, mati, yang disebabkan dari suara itu. Lalu malaikat maut, Israel berkata, "Hai makhluk yang kotor, pasti akan aku rasakan kepadamu sakitnya kematian pada hari ini. Berapa dari umur yang kamu dapat, dan berapa golongan yang kamu sesatkan?" Kemudian iblis ini berlari ke arah timur, maka tiba-tiba malaikat sudah ada di dekatnya. Terus-menerus malaikat datang, di mana iblis berlari itu, kemudian iblis berdiri di tengah-tengah dunia, di dekat kuburnya Nabi Adam alaihi wasallam. Seraya berkata, "Hai anak Adam, dari sebab arahmu aku menjadi makhluk yang diranjam dan dilaknati serta ditolak." Maka ia berkata lagi, "Hai malaikat maut, dengan gelas mana kamu memberi minuman aku, dan dengan siksa apa kamu mencabut ruhku?"
Maka malaikat Israel berkata, dengan gelas minumannya neraka Laza dan neraka Sa'ir. Dan iblis itu jatuh bangun di atas tanah, sehingga ketika sampai di suatu tempat, di mana iblis waktu itu diturunkan, dilaknati, di tempat itu juga, kemudian Zabaniyah benar-benar menikam kepada iblis dengan beberapa tumbak. Zabaniyah mengambil iblis, lalu menikamnya lagi dengan tumbak, maka pada akhirnya iblis itu tetap dalam keadaan naza' dan sakaratul maut, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.